bun. Ya, baca. Bismillah. Bismillah. على كل نية صالحة وعلى من وآباؤنا وأسلافنا وشيوخنا ورجالنا الصالحون بسر الفاتحة. Asmoni. Nama-nama. Bismillahirrahmanirrahim. Musta'in ihna semakin berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu shalihat wa bidzikrihi wa dzikri rasulih sallallahu alaihi wasallam tatanazzalur rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidil kainat wa imami ahlil ardi was samawat سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد خير المخلوقات وعلى آله وأصحابه الأنجم الزاهرات صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات آمين آمين تقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا من جميع السيئات وترفعنا عندك إلى أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات آمين يا رب العالمين. أما بعد, dengersanipun sedaya para alim, para ulama, para sesepuh, pini sepuh, para hadirin hadirat jamaah Masjid Baitun Naim ingkang mugi tansah pinaringan rahmat Gusti Allah taala. Kita sesarengan sami nyuwun mugi-mugi pengaosan kita dalu punika ndadosaken kita sedaya tiyang ingkang bejo dunya mulya akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus dumateng Al-Mukarram Ki Haji Saleh Irsyad, Al-Mukarram Ki Haji Abdul Qahar, Al-Mukarram Ki Haji Najib Mahfuz, Al-Mukarram Ki Haji Amiq Fahmi, Al-Mukarram Ki Haji Dr. In'amuz Zahidin, lan sedaya para sesepuh, para kiai ingkang boten kula sebat asmanipun setunggal-setunggal tanpa ngirangi ta'zim lan hormat. Kita sami nyuwun dumateng Allah taala mugi guru-guru kita, sesepuh kita paringi panjang umur, sehat afiat. Napa mawon ingkang dihajati mugi paringi qabul. Kita sami nyuwun mugi ting dunya Allah taala maringi kita sedaya saged kempal kalih beliau-beliau, mugi-mugi nyambung sampai surga. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Kita sami nyuwun dumateng Allah taala mugi kita sedaya ingkang sami kumpul teng masjid niki, ingkang dalu niki dereng rampung pembangunan, insyaallah sedap mele pengecoran, mugi insyaallah Allah taala maringi lancar pengecoranipun, pembangunannya bisa lancar, dan kita berharap mudah-mudahan pembangunannya bagus, cepat, dan ibadahnya kita di dalamnya semangat. Amin ya rabbal. Lan kita sami nyuwun mugi berkat kumpulan niki kita wau ingkang sami mangkat beto kata hajat nyuwun dateng Allah taala mangke kita kundur lan hajat-hajat padha kabul, lan mugi dosa-dosa padha luntur. Kita sami nyuwun ingkang gadah sumpek mugi sumpeki padha ilang. Amin Allahumma amin Allahumma. Sumpek-sumpek urusan keluarga mugi sakinah mawaddah warahmah. Sumpek urusan anak tuturane angel mugi salih salihah. Sumpek urusan rezeki mampet mugi paringi rejeki kathah berkah manfaat. Amin ya rabbal. Lan ingkang gadah sumpek urusan jodoh mugi cepet paringi jodoh ingkang sae salih salihah. Amin.
Lan ingkang gadah sumpek urusan penyakit kita sami nyuwun mugi penyakitnya padha ilang. Kita sami nyuwun mugi corona ilang. Nggih, kita sami nyuwun mugi omikron ilang. Kita sami nyuwun mugi ingkang jantungan mugi jantunge waras. Amin Allahumma. Lan mugi berkat sakniki alhamdulillah karantina luar negeri pun boten wonten, swab nggih boten wonten, teng Madinah nggih gampang, mugi cepet ziarah mriku. Amin ya rabbal. Lan mangke sami ditutup umur husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita syukur dumateng Allah taala dalu punika dalam cuaca ingkang alhamdulillah boten jauh nggih, ya tidak hujan nggih, boten panas nggih, alhamdulillah ayem tentrem, mugi Indonesia nggih ayem tentrem nggih. Amin ya rabbal alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh teng hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi fi ayyami dahrikum lanafahat ala fata'arradu laha. Dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah taala memiliki daripada hari-hari satu tahun kalian niku wonten dinten-dinten istimewa. Dinten istimewa. Maksudnya napa? Amal kecil diganjar pahala kathah. Amin Allahumma. Ini mbak-mbak yang suka belanja, misal suka shopping. Suka apa? Shopping, yang alhamdulillah punya uang, amin. Iya, duit-duit kepingin lihat temennya punya iPhone 12. Wah, sik 12 dhisik. Kepingin tumbas sing 13. Ya, kepingin tumbas sing 13. Kira-kira kalau ada obrolan di satu toko, iPhone yang harganya 13 Pro nopo Pro Max itu ada yang sampai 27 juta. Ada satu toko obral harganya cuma 5 juta. Kira-kira beli apa mboten? Beli apa mboten? Lah lek misal duweke cuma 4 juta. Belani utang, gitu mboten? Belani utang demi bisa niki 5 juta, masih mboten dikangge, tak tuku dhisik mangke tak dol 10 juta nggih rebutan. Betul? Harganya 27 juta. Ini dijual 5 juta, kita bisa dapat harganya murah tapi barangnya barang 27 juta. Lah kita pasti berebut, rela ngantri. Tokone buka jam piro? Tokone buka jam 9, sak derenge subuh wis ngantri. Yakin. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa dapat. Soporo cuma 10 biji tok. Lah berlomba-lomba untuk mendapatkan hal tersebut. Tapi alhamdulillah Allah Ta'ala memberitahukan kepada kita dari lisan Nabi Muhammad SAW, dalam satu tahun kalian banyak hari-hari istimewa, hari-hari agung, hari-hari yang amalan kecil Allah Ta'ala mengganjar dengan pahala yang banyak, termasuk malam nisfu Sya'ban. Termasuk malam nisfu Sya'ban. Kata Nabi SAW, ala fata'arradu laha, maka hadanglah waktu tersebut. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Diperintahkan kita menghadang malam tersebut. Ngapunten, kita pernah dengar malam Lailatul Qadar? Halo? Ya, malam Lailatul Qadar kan pernah dengar? Lah, kapan malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu laila mubhamah. Lailah yang tidak ditentukan oleh Allah Ta'ala tanggal 21. Tidak selalu. Kemungkinan 22, kemungkinan 23, kebanyakannya di 10 hari akhir Ramadan, 10 hari akhir Ramadan yang ganjil, kebanyakan. Tapi tidak menutup kemungkinan ternyata di malam pertama, mungkin. Karena malam tersebut adalah malam yang mubham, yang Allah Ta'ala tidak memperjelas kapan malam tersebut. Tapi malam nisfu Sya'ban jelas. Tidak ada khilaf pendapat ulama kan? Tidak ada khilaf. Perbedaan ulama tidak ada. Malam nisfu Sya'ban, cetol. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Cetol. Malam ini kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 5 malam yang 5 malam tersebut
tidak ditolak doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulan kita ini yang kita sama-sama berharap kepada Allah taala, khususnya masjid ini mudah-mudahan dipermudah oleh Allah taala pembangunannya. Amin Allahumma. Dan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Di malam ini bukan cuma satu keutamaan. Malam nisfu Sya'ban satu keutamaan, termasuk daripada salah satu 5 malam yang tidak ditolak doa di malam tersebut. Plusnya apa? Ternyata salah satu dari 5 malam tersebut termasuk adalah malam Jumat, yang alhamdulillah malam ini ya oleh malam Jumat, ya oleh malam nisfu Sya'ban. Alhamdulillah. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keistimewaan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala buat kita. Keistimewaan ini malam nisfu Sya'ban pernah ada satu keistimewaan di zaman Nabi. Nabi menampakkan mukjizatnya di malam nisfu Sya'ban sebelum beliau hijrah. Beliau masih di Mekah. Beliau didatangi orang. Satu orang bilang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, bilang sama Nabi Muhammad. Kalau kita manggil Muhammad tidak pantas, Nabi. Ya. La taj'alu, kata Nabi, kata Allah di Al-Qur'an, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dah. Jangan kamu manggil Nabi Muhammad seperti kamu manggil temanmu sendiri. Mat. Kau le. Banyak kan nggih? Nggih. Nama orang sampai abi Muhammad mat. Nggih, naudzubillah min dzalik. Ya, pokoke Hamid mit. Ya. Mit. Alhasil, abad tersebut, malam tersebut Nabi didatangi seseorang. Orang kafir Quraisy. Mereka bilang sama Nabi, "Hei Muhammad, lek teman-teman awakmu Nabi niku gadah mukjizat. Coba kamu menampakkan mukjizatmu. Saya kepingin kamu membelah bulan." Belah apa? Bulan. Nabi Allah Musa, Nabi kami itu pernah membelah laut. Lek menurut akal, barang yang disentuh lebih mudah dibelah daripada barang yang tidak bisa disentuh. Bulan ada, ya kan? Laut dekat bisa disentuh, dibelah lebih mudah daripada sesuatu yang jauh yang tidak bisa disentuh. Nyentuh wae gak iso apa malah belah. Tapi Nabi Muhammad, demi biar orang-orang ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mintalah Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala agar rembulan tersebut terbelah menjadi 2. Subhanallah, benar apa yang terjadi. Rembulan itu terbelah menjadi 2, dan yang satu di tempatnya, yang satu pindah berada di satu gunung namanya Gunung Abi Qubais. Pindah. Orang-orang itu mengatakan, alah paling Muhammad ini menyihir kita yang ada di Mekah. Coba besok kita tanyakan mereka yang berada di luar Mekah. Kita tanyakan kepada mereka yang berada di luar Mekah, apakah mereka menyaksikan apa yang kita saksikan? Subhanallah, besok harinya wonten rombongan dugi saking jobok iku dari luar Mekah masuk, ditanya, "Wahai fulan, kamu tadi malam di mana?" "Saya di tengah perjalanan menuju Mekah. Saya mau tanya, kamu lihat rembulan apa tidak?" "Wah, saya tidak kelihatan. Saya lihat rembulan." "Benar. Apa yang terjadi?" "Rembulan saya saksikan, rembulan itu kok koyoke belah 2. Saya bingung, apa mata kula tok bleret apa? Ya, apa mata saya yang gangguan? Ternyata memang terbelah." Betul, ya Allah. Apa kata mereka? Padahal permintaan mereka yang terjadi, mereka semakin berpaling dari Allah. Kata mereka, Muhammad sihirnya tambah pinter. Na'udzubillah. Allah Ta'ala mengabadikan di dalam Al-Quran, iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar wa iyaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Ya, mereka mengatakan, wah, sihirnya Muhammad tambah pinter. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang seperti ini, saat-saat seperti ini adalah saat-saat kita ngemis minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita ijabah, ya. Kata Nabi yang mengatakan, bukan manusia biasa. Nabi yang dikatakan oleh Allah taala, wa ma yantiqu 'anil hawa
ucapannya bukan dengan hawa nafsu. Kata Allah Subhanahu wa taala, nabi itu ucapannya bukan dengan hawa nafsu. In huwa illa wahyun yuha, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Malam ini adalah malam Allah akan mengijabah daripada doa-doa kita. Apa yang kita harapkan, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Sesuatu yang tidak mungkin bisa terjadi. Tidak mungkin itu kan menurut kita. Tapi kalau menurut Allah Ta'ala tidak ada yang tidak mungkin. Jadi semuanya. Sallallahu Nabi Muhammad. Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi Musa itu tahu lorontu. Tahu apa? Sakit gigi. Ya, Nabi Musa itu terkenal kalimullah. Bisa berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya saya mau cerita, ada satu cerita masalah mukjizat tadi. Ya, masalah apa? Mukjizat. Nabi Muhammad dibilang, kamu Nabi, mukjizatmu apa? Nabi menampakkan mukjizatnya. Ada satu orang akhir zaman, terakhir niki, ngaku-ngaku Nabi. Saya Nabi, saya Nabi. Ya, dibilang sama orang tonggone napa rencange bilang, kalau kamu memang Nabi, mukjizatmu apa? Ya, kamu ngaku Nabi, mukjizat kamu apa? Dibilang, mukjizat saya bisa tahu isi hati seseorang. Sakti, sakti, Masya Allah. Ditanya, apa isi hati saya? Saya lihat isi hati kamu tidak percaya kalau saya Nabi. Ya padahal yang bulat itu jenenge. Nggih. Ya itu MacGyver itu. MacGyver ala kentang-kentangan ya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa. Nabi Allah Musa alaihi salam pernah satu hari sakit gigi. Ini cerita di dalam satu kitab namanya kitab Nurul Balam, Syarah Aqidatul Awam. Sakit gigi, ya Allah, cukup. Bilang sama Allah, ya Allah, saya sakit gigi ya Allah. Enak ya. Kalau teleponnya nyambung terus itu enak. Sing mangkelati berdering tapi gak diangkat-angkat, betul? Apa meneng centang biru gak dibalas-balas? Iku sing nyambung ya iku sing biasa gak dijawab nggih. Nah, mari centang biru malah diblokir. Ah, berarti ada sesuatu. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lah, bilang sama Allah taala, ya Allah, saya sakit gigi ya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hei Musa, kamu berangkat pergi satu daerah. Desa iki, lah di desa situ ada rumput A gitu. Rumput tersebut kamu ambil, kamu letakkan di tempat sakitmu. Taruh. Cospleng langsung sehat. Langsung sembuh. Masya Allah, alhamdulillah. Lewat waktu lara untu malih. Gigi yang lain. Nabi Allah Musa ingat, Allah Ta'ala sudah ngasih saya resep. Allah Ta'ala sudah ngasih resep. Umum kan kita ya biasa pergi dokter, ya, pergi dokter sudah bayar, dikasih resep, obatnya cocok, kira-kira resep, kopi resep kan kita simpan. Kalau misal sakitnya sama, tinggal ngasih ke apotek resep yang sama, tidak usah ke dokter lagi, bayar mana malah. Ya. Subhanallah, tadi pergi rumput yang dulu pernah dikasih tahu Allah, datang ke rumput tersebut, diambil, ditaruh di tempat yang sakit, ternyata tambah loro. Yang pertama ditaruh langsung sakit, yang kedua ditaruh tambah sakit. Halo, lapor sama Allah Ta'ala, ya Allah, jenengan dulu waktu saya sakit ngasih obat daun, saya taruh sehat. Tapi kok sekarang ini saya ngambil rumput yang sama, saya taruh tambah sakit. Kok beda ya Allah? Jawabannya Allah Ta'ala, wahai Musa, sembuhmu bukan karena rumput. Sembuhmu yang memberikan kesembuhan adalah saya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ana syafi wa anal mu'afi. Sayalah yang mendatangkan kesehatan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya, saat ini kumpulan kita di malam nisfu Sya'ban, di malam Jumat, kita sama-sama kumpul jam'iyah tahlil. Tadi dibacakan maulid Nabi SAW. Kita memperlihatkan kepada Allah bahwa kita ini butuh sama Allah. Allah Ta'ala itu kalau melihat seseorang hamba ngemis, seneng Allah. Minta kepada saya, minta kepada Allah, Allah itu senang. Ya, dikatakan di dalam syair,
la tas'alanna bani adam hajatan wasalil ladzi abwabuhu la yuhjabu wallahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bani adam hina yus'alu yaghdabu. Manusia, kata penyair, manusia, anak cucu Adam, jangan kalian berharap kepada manusia. Jangan. Berharaplah kepada zat yang pintunya tidak pernah tertutup, yaitu pintunya Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu terbuka. Kita mau doa ba'da subuh boleh, mau makan boleh, kan doa semua. Mau tidur doa, minta terus. Mau tanding di kasur, ana donga nih Pak. Iya, sing guyu malah sing gara nikah ya, sing namung gambaran tok ngoten ya. Iya, apa teori tapi tak tambah praktek nih. Hati-hati mal praktek. Nah itu seperti semua doa, mau makan doa, setelah makan doa, masuk kamar mandi doa, keluar kamar mandi doa, pakai baju doa, masuk masjid doa, berangkat ke masjid doa, coplot, ngoco dungo, kabeh ada doanya. Jadi pintunya Allah tidak pernah tutup, buka terus. Wallahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah itu marah kalau kita tidak mau minta kepada Allah Ta'ala, marah. Wa bani Adam, tapi kalau manusia ketika diminta malah marah. Gitu betul? Iya. Manusia itu coba kita datang, ya, misal sarapan mawon, kita datang ke rumahnya tetangga kita. Assalamualaikum. Masya Allah, sehat ya Bu? Sehat alhamdulillah. Masak nopo jenengan? Alhamdulillah niki masak rawon. Masak rawon, alhamdulillah enak ya Bu. Jenengan masak kata nopo sekedhik Bu? Rodok kata. Kula nunut sarapan mriki, oh mboten napa-napa, seneng. Hari pertama, coba seminggu terus. Benjang urunan daging. Ya, besok urunan daging. Manusia seperti itu, tapi Allah, wah malah seneng. Menandakan apa? Karena kita butuh sama Allah Ta'ala. Hambaku ngerti bahwasanya saya adalah zat yang mampu mengabulkan permintaannya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bahkan di hadis yang sahih, ketika ada seorang hamba melakukan dosa, kemudian taubat, kemudian dosa lagi, kemudian taubat, kemudian dosa lagi, kemudian taubat, dosa tobat. Kita kalau melihat orang melbu metu penjara ya napa? Metu penjara, melbu masjid. Rong minggu melbu penjara. Setahun melbu masjid. Keluar penjara masuk masjid. Paling kita kayane doi. Iya, sok-sokan taubat. Tapi Allah Ta'ala banggakan, yubahi bi malaikate. Malaikatku, lihat. Hambaku setelah dia berdosa, dia taubat minta kepada saya. Dia merasa bahwasanya dia memiliki Tuhan yang Maha Pengampun. Sallallahu alaihi Muhammad. Maha Pengampun. Allah Ta'ala itu ketika didatangi pintunya, Allah Ta'ala itu malu membiarkan orang yang sudah datang ke pintunya terus pulang tangan kosong. Malu Allah. Ya, Nabi saja malu. Ya khaira man dufinat fit turbi a'dhumuhu fataba min tibihin alqa'u wal akamu nafsi fida'un liqabrin anta sakinuhu fihi al-afafu wa fihi al-juhdu wal karamu laulaka ya sayyidal kaunain. Ya, kalau tidak karena engkau ya Rasulullah, semua ma khuliqat syamsun wala qamarun wala samaun wala lauhun wala qalamu antal habibul ladzi turja syafa'atuhu inda sirati idza ma zallatil qadamu. Ya, engkau manusia yang ketika di akhirat banyak orang berharap syafaat kepadamu, ketika semua orang itu banyak terpeleset masuk ke neraka, kita mengharapkan syafaatmu. Hasyaka ayyuhrimar raji makarimah. Nabi Muhammad kalau di Burda dia bilang hasyaka ayyuhrimar raji makarimahu au yarji'al jaru minhu ghaira muhtarami. Tidak mungkin. Tidak mulia orang pulang dari Nabi, tidak mulia, tidak mungkin. Apalagi kepada Allah zat yang maha kaya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad.
Orang yang mau mendatangi pintunya Allah Ta'ala seperti kita malam hari ini, sama-sama kumpul, kita dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita minta akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Amin. Amin. Salli wa sallim daiman, salli wa sallim daiman صلي عليه والآل يا بدرة من حاجة كل كمال ماذا يعبر عنه لك مطالب أنت الذي أشرقت في أفق الأولى فمحوت بالأنوار كل ضلال صلي Bandar Iman Allah Allah Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah 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 bukan Allah 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 oh tak kira wis wayahe Allah Subhanahu wa Ta'ala di Al-Qur'an itu bilang wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uk wa la yadhurruk. Jangan pernah minta kepada selain Allah. Allah itu meri. Allah itu jangan sing liya. Gambarannya ya, ele-elean bahasa saya seperti itu. Ya, lo minta kepada selain saya. Minta kepada saya. Sampai bahasa hadisnya Nabi, minta garam. Itu minta sama Allah Ta'ala. Hatta urusan garam. Caranya ibu-ibu kalau entek garam, dungo minta sama Allah tapi jerinya di samping suami. Ya Allah, garam entek. Insyaallah lek garam bojone krungu ya ditukokno ya. Ya. Lek pura-pura budek ya ndak usah dikek garam, gawe rawon manis katanya. Yeah. Allah Ta'ala cemburu ya ketika minta kepada selainnya. Yang tadi saya katakan ya, ketika hamba melakukan dosa, taubat, Allah bangga, hei malaikatku, ilo hambaku, ilo Jumadi. Ya. Jumadi mari ngelakoni togel, ndak menang. Astagfirullah. Nomornya gak melbu, astagfirullah. Lek menang, alhamdulillah. Ana sing model ngoten. Wonten mriki wonten. Maka wonten sebagian daerah kula niki ningali piyambak. Nggih. Piyambak iku wis rada umur. Ya sarungan, ya kokoan, ya koplokan melbu warung togel. Tak kira nasihati, Pak. Kula tingali nggawa pulpen sampe mikir-mikir nomor piro ya. Niki mriki nggih kathah. Kata benar yang boten-boten alhamdulillah daerah kula niku kathah nggih tiyang mriki sing mriku Masya Allah nggih kathah naudzubillah tiyang niku lek wis memang dosa itu nggih kon tak cor ya perlu tak cor lebokno blusukan ini kayak semetu. Orang kalau maksiat itu kalau dibiasakan lama-lama merasa tidak dosa.
Ya, makanya sebagian orang mengatakan orang yang melakukan maksiat niku wis ndak usah bosone diganti dia alus-alusno. Maaf. Perempuan nakal kalau dulu orang bilang maaf, naudzubillah ya maaf, lonte. Ya kan? Ya, tapi sekarang bahasanya kan diperhalus. Apa? Pemersatu bangsa, ya. Pemersatu bangsa ini bosok akhirnya memperbanyak orang itu. Ngefollow model ini. Ya. Seperti itu. Bahasanya diperhalus. Akhirnya orang yang merasa hal tersebut merasa biasa-biasa saja. Tidak malu melakukan dosa tersebut. Ya kan? Nah, makanya elek yo elek. Jadi orang itu kalau mau melakukan hal yang jelek tadi mikir-mikir, wedi aku dicap elek. Apalagi dibilang pemersatu bangsa, oh bangga. Ya kan? Menjalin kerukunan. Masya Allah, ya Allah, ya Allah. Iki wong jalur difoto. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kita benar-benar sering-seringlah mengetuk kepada Allah taala. Allah taala itu gak tahu ngecap. Beda sama kita. Kalau kita itu kan ngecap. Alah mantan. Nah, mantan itu gak tahu hilang. Ya, walah biyen perampok itu manusia seperti itu. Tapi Allah tidak ada. Allah Ta'ala kalau sudah memaafkan sudah, ya sudah dianggap. Makanya kata Nabi di hadis, at-taibu minadzambi kaman la dambalah. Orang yang taubat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Baiknya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya baiknya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang mau taubat kembali kepada Allah, dosanya dianggap nggak tahu ngelakoni. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Orang maksiat di akhir umurnya taubat, meninggal husnul khatimah, wis sing dosa-dosa dianggap tidak pernah melakukan. Masya Allah. Ikhwani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan tadi saya katakan bahwasanya orang yang mendatangi pintu Allah tidak akan pernah pulang dengan tangan kosong, tidak mungkin. Ada cerita orang punya utang 500.000. Orang punya utang pira? Ini yang punya utang harap diperhatikan. Ya, kadose kabeh sing ceramah bisa. Ya. Ya. Perhatian, apa perhatian? Utang 500.000 ini. Apa tadi? Dia minta sama manusia. Dia tidak biasa hadir pengajian, tidak biasa hadir tahlilan, tidak biasa kumpul hal-hal ibadah. Tidak biasa. Utang 500.000 itu dia minta sama tonggo, tidak kerja dia. Minta sama seseorang, minta bantuan, dikasih 20.000. Kasih 20.000 gak bayar utang. Wong gak mangan entek, gak kesahur ini utang. Sampai satu hari entah kenapa dia hadir pengajian. Ada kiainya yang menjelaskan itu tadi. Mintalah kepada Allah. Pintunya tidak pernah tertutup. Kalau cuman berharap kepada manusia, yang banyak itu malah kecewa. Yang banyak kecewa. Orang yang kadang diarep-arep, ya diarep-arep malah pus ndak ono ceritane. Ojo kuwatir, apa jareku. Pas wayane ilang, ya iku mau centang biru gak dibalas-balas. Iya. Ya seperti itu. Loro hati. Tapi kalau sama Allah Taala enggak ada seperti itu. Allah Taala bahkan memberi tanpa janji. Ndak ngasih apa ya? Woro-woro, ndak akan ngomong. Tapi Allah Taala memang menjanjikan siapa yang mau minta akan dikabul. Ud'uni astajib lakum. Minta kepada aku akan memberi. Itu janji Allah. Tapi Allah kan tidak bilang, kamu saya kasih ini, B, C, tidak nyebut. Tapi Allah Taala janjikan akan diberi. Akan diberi. Alhasil orang ini bilang, oh iya temen ini. Omongan kiai ini leres. Aku, kata si orang yang punya utang 500.000, saya ini dari dulu utang kepada manusia. Utang 500.000 penyaur, jaluk namung kali menungso, tidak pernah minta kepada Allah. Pengajian belum selesai dia langsung pulang. Saya mau langsung minta sama Allah. Tapi yo corone, umumnya kata dia, umumnya ya caranya orang minta itu ya proposal, kan ngoten, nulis minta seperti itu. Dia seperti itu, ngambil kertas, ngambil pulpen, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba yang banyak dosa,
kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya Allah, saya kirim surat kepada Allah. Kirim surat kepada Allah. Ya Allah, saya ini tinggal di daerah pedurungan ya Allah. Ini misal mawon ya. Ini kejadiannya di Jawa Timur ini. Ini kejadiannya di Jawa Timur. Ya, saya dengar ceritanya dari Habib Abu Bakar As-Segaf. Ya, yang di Pasuruan itu. Ya Allah, kula gadah utang gang 100.000 ya Allah. Saya minta kepada tetangga, minta sama teman, minta ini, tapi belum ada yang menolong. Saya mendapatkan kabar siapa yang minta kepada engkau akan mendapatkan ini. Utang saya 500.000, tolong disaur ya Allah. Ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari hamba yang banyak dosa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dilempit, dilebokno amplop. Kayak matre, tulis alamat. Jadi kirim surat temenan, Pak. Setelah selesai berangkat ke kotak pos, dilebokno kotak pos, plung. Kira-kira lek wis pelung ngoten sing bingung sinten? Pak Pos ngeluh. Isu-isu buka kotak pos, iki surat wis tumpuk dibagi. Ini arah Jawa Timur, Jawa Tengah. Ya. Tutuk surat tujuannya Tuhan yang Maha Kuasa. Lagi apa tak titipno jenazah? Karena kembali ke rahmatullah ini. Iya kan? Jenazah yang kembali ke rahmatullah. Iki dan rumahnya Allah yang saya tahu masjid. Lah kita lebokno masjid apa ndak ngamuk iki sing bagian sumbangan nih. Rune amplop isine duit, ini amplop isine surat. Si Pak Pos ini mau buka surat tapi takut karena amanat dia bagian nganter saja, bukan buka-buka, bukan ranahnya dia. Iki ya opo ini? Terus paling aman karena tinggal di negara yang punya aturan, berangkat ke kantor polisi. Datang ke kantor polisi. Assalamualaikum Pak Bos, Pak Polisi. Waalaikumsalam. Masya Allah. Dengaran isu-isu Pak. Kok dengaran ini pagi-pagi sudah datang di sini? Ngeten Pak. Kulo niki pun kerja di kantor pos Indonesia belasan tahun. Tapi saumur-umur kulo kerja, namung niki sepindah niki lho. Masa surat tujuannya Allah Ta'ala, masa kok mati ya Pak? Ngirim kon mati dhisik, kembali ke rahmatullah diantar lagi surat iki napa iki? Gimana ini Pak? Alah Pak, kata polisi ini sambil nyantai, alah paling guyon niku Pak. Guyon mawon niku, boten temenan, tidak beneran. Guyon, boten Pak. Masalahnya yang menjadikan saya anggap ini beneran karena syarat mengirim suratnya itu terpenuhi. Yo, prangkone wonten, ya. Terus alamat pengirim ada. Namung tujuane tok iki lho sing rada kula bingungi. Belehar jare wong Surabaya. Iya, rada belehar iki gak kados biasane. Wis ngeten dibuka. Ah, ngeten kula niki ngajeng jenengan wantun kula buka. Mergo amanate kula namung nganter tok. Pak nggih, buka nggih. Buka. Ternyata ada amplopnya. Baca Pak, baca. Assalamualaikum. Dirungokno kali polisi. Tepak polisi ini santri, nggih. Polisi ini masya Allah. Polisi ini kok banyak yang masya Allah Pak. Nggih. Polisi itu banyak yang masya Allah, banyak yang baik. Meskipun ada, wong jenenge menungso. Ya, ustad ya ono sing kathah sing sae, tapi ya ada yang sedikit-sedikit mungkin memanfaatkan, ya, menggunakan kedok tadi ada. Ya, semua orang, oknum itu mesti ada. Yang nakal, yang merusak nama baik. Ya, negara kita dikenal di mana-mana akhlak. Ya, masya Allah. Tapi ya mungkin ada orang-orang yang naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan orang yang seperti itu cepat tobat. Amin Allahumma. Ya, yang merusak negara kita naudzubillah, mudah-mudahan diamankan negara kita. Alhasil santri polisi ini dirungokno iki isi apa? Surat. Ternyata isi suratnya tentang utang piro? 500. Ya Allah, polisi ini astagfirullah. Utang 500.000 kirim surat ambil Allah Ta'ala. Sakno wong iki. Langsung apa yang dilakukan polisinya? Bukan cuma sakno, enggak. Lek sakno tok ya ket biyen enggak dadi polisi pun ya iso sakno ngono tok. Tapi mergo polisi masya Allah buka kantonge dirogo kantong. Ono 50.000, 20.000, terkumpul uang 250.000. Uang berapa? Setengah kan nggih? Belum sempurna 250. Tapi kata polisi nih timbangnya blas, timbang tidak sama sekali, yo karuan tak kayak iki apa 250, 250. Mana amplopnya?
Suratnya yang tadi dimasukkan, uang 250.000 lebokno amplop, ditambahi tulisan kali Pak Polisi dari Kepolisian Republik Indonesia. Mboten ngomong dari Pak Sopo, ngoten ndak. Dari Kepolisian Republik, lebokno amplope, kirim. Siap, kirim. Dugi alamate, oh iki rumahnya hamba banyak dosa, kan tulisannya jenenge. Hamba yang banyak dosa nggih. Oh iki omane wong iku, ya ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak, ini ada surat. Oh, matur nuwun, mampir. Jerwati polik Pak, pose. Suratmu nyusahi apa meneh wonge? Kan alamat ngoten nggih. Oh, sunate nyusahi apa meneh wonge tinggal. Ah, nggih matur suwun. Loh. Ini kan surat saya yang baru tadi malam saya kirim. Omongan kiai bener. Kata kiai tadi malam, Allah kalau diminta cepat balas. Allah kalau diminta cepat balas. Malam baru saya kirim, balik isu-isu. Masya Allah, buka uang. Amplopnya buka. Lagi suratku. Uang dihitung. Lah kok 250. Lah kula njaluk 500 kok 250 iki. Dilihat lagi tulisannya dari Kepolisian Republik Indonesia. Oh, iki. Ambil kertas lagi, Pak. Kurang setengah sebabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba yang banyak dosa. Ben boten lali Allah Ta'ala yang banyak dosa. Kepada Tuhan yang kekayaannya tiada tara. Wes. Ya soleh setengah sedih ya. Ya, sisa setengah. Ya Allah, matur nuwun. Terima kasih ya Allah. Saya kemarin minta sama jenengan 500. Tapi sekarang yang saya terima cuman 250.000. Kulo namung ngomong ya Allah, male-male lek ngirim ampun titip polisi. Niki sampun dugi mriki namung setengah, setengahnya dipek polisi ya Allah. Dikira Pak polisi ini ngambil uangnya padahal polisi ini ngekei duit. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi secara tidak langsung kita ambil ilmu dari ini. Tujuan orang yang tadi mengaku banyak dosa tadi, tujuannya dia minta kepada polisi apa kepada siapa? Halo? Kepada Allah. Tujuannya Allah. Masih corone rodok-rodok belagadus. Iya, kados tiang poso ndak buka-buka, dadi rodok melehar, ya, ngambang, ndak jelas, ya. Tujuannya Allah meskipun caranya aneh, tapi tujuannya Allah. Subhanallah. Allah Ta'ala malu. Allah Ta'ala tidak mau membiarkan orang yang bertujuan kepada Allah pulang tangan kosong, tidak mulia, tidak mau. Meski dia dapat, meskipun setengah. Meskipun setengah. Padahal polisi ini saya ngetokno duit ya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di malam hari ini kita semua yakin, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ketuk pintunya Allah Subhanahu wa taala. Kita gedor, kita minta kepada Allah taala untuk hajat-hajat kita semuanya, untuk keluarga kita, anak kita, istri yang kita sudah mempunyai pasangan, orang tua kita, ya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberi kesempatan untuk mau melakukan ibadah dan kita diperdekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, di malam nisfu Sya'ban ini ya adalah tengah daripada Ramadan. Ya. Di hadis Nabi mengatakan bahwasanya tajalla Rabbuna ya fi lailatin nisfi min Sya'ban. Allah Subhanahu wa taala bertajalli ya. Kalau bahasanya yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya, turun ke langit pertama. Allah taala memanggil-manggil hal min mustaghfirin fa'aghfir lahu. Ya, siapa yang minta ampun daripada dosa-dosanya akan aku ampuni. Siapa yang minta rizki akan aku berikan. Siapa yang meminta hajat, aku akan kabulkan hajatnya. Siapa yang minta kada. Bahasa hadisnya itu minta apa saja akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Panggilan tersebut mulai malam sampai fajar, sampai subuh. Jadi kapanpun kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di malam ini,
kita manfaatkan dengan sebenar-benarnya. Jangan sampai di malam hari ini kita melakukan hal yang mengundang daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dan di hadis lain Nabi mengatakan setiap orang yang beriman kepada Allah taala di malam ini akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali ya beberapa orang. Di riwayat ya dikatakan sampai ada 14 golongan orang, termasuk kahin, ya dukun, terus musyahin, orang yang ngadu domba. Mboten namung domba tok, masih menungso, ngadu menungso ya bisa. Ya, mengadu domba orang satu sama lain, ucapannya bikin rame sampai orang itu bermusuhan gara-gara dia. Na'udzubillahi min dzalik, minta maaf. Ya, kita satu sama lain yang punya, khususnya kepada orang tua kita, yang mungkin ucapan kita menurut kita biasa tapi mungkin menyakiti orang tua kita. Na'udzubillahi min dzalik. Kita minta maaf kepada mereka. Dan juga syaribul mudminil khamr, orang yang suka mabuk, ya, yang suka mabuk itu juga orang yang dijauhkan daripada tidak mendapatkan keistimewaan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita golongan yang mendapatkan pengampunan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lain ketika sudah masuk pertengahan Ramadan, berarti pertengahan Sya'ban, berarti Ramadan tinggal 15 hari lagi. Ya. Bagi khususnya perempuan atau laki-laki yang juga tahun kemarin males ya, gak poso, cepet-cepet dikodok. Ya, yang mungkin tahun kemarin sempat Ramadan, saya waktu itu wis poso lho Beb, wis sahur. Subhanallah, gacokan pinggir kayak buka Beb. Penasaran batal ya Beb. Ono apa ora? Klambi ijo. Hadirin dirahmati Allah taala lah. Maka manfaatkan sisa 15 hari terakhir ini, tidak diperbolehkan orang puasa sunnah. Nggih. Saya kok kepingin puasa Senin Kamis nggih, tidak boleh. Kecuali bagi yang biasa. Orang yang punya wirid Senin Kamis boleh. Tapi bagi yang tidak punya wirid, tidak biasa Senin Kamis, saya kok kepingin puasa Senin Kamis ya. Bulan Sya'ban, bismillah, besok. Ini hari apa? Ini hari Kamis, besok Jumat, Senin besok tidak boleh. Kecuali kalau dia baru ingat, ya Allah, aku tahun kemarin tahu batal siji, gara-gara saya sakit sampai batal puasa saya, lah mau saya qadha. Kalau dia sengaja, wes engko nggodhoke pas setelah nisfu Sya'ban, itu dosa malah. Tapi kalau misal dia ingetnya waktu nisfu Sya'ban, maka wajib diqadha. Ya, jangan disia-siakan. Ini sisa. Karena apa? Karena kalau tidak digodho sampai ketemu poso melek, nanti punya plus-plus. Yang godho posone karena tidak dikodok-kodok sampai setahun, harus bayar fidyahnya. Juga yang harus saya ingatkan, karena 2 tahun berturut-turut, ya, 2 tahun berturut-turut Ramadan kemarin, saya itu mendapatkan DM, ya, orang tanya, Habib, mohon maaf Habib, saya ini kemanten anyar Beb, mohon maaf, ini poso-poso saya digoda sama istri Beb, dan akhirnya kami bertarung Beb. Bagaimana ya Beb? Mati aku wis poso jerat-jerit ngandani tak eling-elingno, ternyata banyak juga yang masih melakukan. Tidak boleh. Ya saya heran di sini, ya khususnya di Jawa Tengah. Lek malah Sya'ban malah akeh sing nikah. Iki persiapan masakno gawe sahur apa-apa? Iya, persiapan masakno gawe sahur malah ndak sahur mangan, malah sahur sing ngonoan. Iya kan? Ya hati-hati. Ya, yang mau kemanten baru, tidak kemanten baru harus hati-hati. Ya, kalau malam boleh, setelah buka boleh, hubungan boleh. Tapi ketika sudah poso tidak boleh. Bukan cuman posone batal, tapi 1 harinya itu ganteni 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut, tidak boleh prei sama sekali. Sudah poso 1 bulan 28 hari, kurang 2 hari batal, baleni 2 bulan. Nggih, angel. Makanya eman-eman, hati-hati. Ya, hati-hati. Ini ibadah. Ya, kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang perlu sama-sama kita perhatikan, ayo
Saya mengajak diri saya dan kita semua. Kita biasanya selain bulan Ramadan, ya karena bulan Ramadan ini kan bulan Al-Quran. Kan ini, acara kita juga menyongsong bulan Ramadan. Ya, saya mengingatkan satu hal saja. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Bulan Al-Quran kan? Lah, maka ayo kita totalitas ke Al-Quran. Bagi yang merasa aku ki wis tuwa beb, gak iso ngaji. Ayo. Lah itu sampai kapan? Gak iso itu sampai kapan? Ayo belajar. Bismillah. Ayo belajar. Mulai alif ba ta, mboten napa-napa. Mangke insyaallah ada mas-mas ini DPR yang bisa ngaji. DPR durung payu rabi. Mas-mas DPR durung payu rabi, ya yang mudah-mudahan naik pangkat jadi MPR meh payu rabi, ya. Nah, yang bisa ngaji, monggo bikin kelas ngaji lansia. Bikin kelas ngaji lansia khusus orang-orang yang umur-umur, khusus yang sudah nikah. Yang belum nikah mau ikut nanti jam lain. Karena kadang-kadang wis tua-tua isin dibarengno sama yang masih muda-muda. Aku isin kok, aku wis tua baru iso ngaji. Enggak apa-apa. Belajar. Usahakan, karena usaha kita itu punya nama punya sesuatu di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang sudah bisa ngaji, lah ini yang saya bahas. Biasanya selain Ramadan, kita itu kan menentukan kapan ngaji. Ya, kalau kita ditanya, kamu kapan ngaji? Ada yang jawab, oh saya kalau ngaji Quran itu biasanya antara maghrib sampai isya. Lewis maghrib sampai isya, setelah sholat, setelah ba'diyah, kalau tidak ada pengajian, saya ngaji Quran sampai isya. Ada jamnya. Lah kalau siang, ya ndak, ya siku maghrib sampai isya tok aku ngaji Quran. Kan begitu biasanya. Ada yang, oh saya ngajinya kalau maghrib sampai isya tidak bisa. Karena alhamdulillah masjid saya itu rutin ada pengajian, jadi saya ngajinya itu ba'da subuh. Setelah sholat subuh, sambil ngenteni isyraq, saya ngaji Quran. Karena katanya kalau setelah sholat subuh, ibadah sampai terbit matahari, dicatat pahalanya haji sempurna. Ya, wis iku tak gawe ngaji Quran sampai terbit matahari. Ada waktunya. Maka kalau Ramadan, mari kita bikin perjanjian setan gepeng. Setan gepeng HP. Lah, kita bikin ada waktunya. Saya megang HP kalau siang setelah duhur. Paham ya? Kalau siang setelah duhur jam 1 sampai jam 2 saja. Selain itu saya tidak megang. Nanti sebelum buka 4:30 sampai jam 5 ngintip. Nanti lagi megang lagi setelah terawih jam 10 sampai jam 12 kayak TikTokan. BE. Tapi TikTok itu aja TikTok joget-joget atau poso-poso. TikTok ngaji, BE ngaji Quran. Siapa ngerti sih nonton TikToknya? Katut kepingin ngaji kan ada. Lah kita tentukan. Mosok Al-Quran saja, sisanya kita bikin Al-Quran. Amin Allahumma. Wayane biasanya tangi turu, belum alhamdulillahilladzi ahyana, tapi golek HP ini, ya kan? Umum ini golek HP ini. HP ini dhisik, baru angop. Angope sik kalah dhisik ambek HP ini. Subhanallah. Lah itu kita tentukan HP kita jatah, Al-Qur'an yang kita losdol mau itu. Al-Qur'annya di los, wis. Sore ngaji Quran, isu ngaji Quran, Quran. Syukur-syukur kita bisa hatam Al-Qur'an. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Quran itu istimewa. Iya, satu kita ngaji Quran, kata Nabi SAW, ya, satu huruf Al-Quran itu dicatat 10 oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu huruf dicatat 10. Nabi nyetok, dicetok no kali Nabi. La aqulu alif lam mim harf, bal alif harf, lam harf, mim harf. Ya, kata Nabi, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tidak. Tapi alif dewe, lam dewe, mim dewe. Alif lam mim, 3 huruf, 30 pahala. Lah kita ngaji Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Pirang huruf? Akeh wis pokoknya. Ya, itu catatannya dilipat gandakan 10. Sayyidina Ali karramallahu wajhahu wa radhiyallahu ta'ala anhu, beliau memberitahukan yang dimaksud satu huruf pahalanya 10 itu kalau orang ngaji tanpa megang wudu, tidak megang Al-Quran ya,
Al-Quran itu kan boleh dibaca tanpa megang. Tidak punya wudhu boleh, tapi kurang afdol. Itu kata Sayyidina Ali, itu pahalanya 10. Tapi kalau dia punya wudhu, maka pahalanya 25. Kalau misal dia punya wudhu dan dilakukan di dalam sholat, dan sholatnya duduk, sholat sunnah itu boleh duduk. Sholat sunnah boleh duduk, tapi tolong aja dipraktekno. Mau terawih imam itu sing ngadeg iyane nunggu. Imamnya diprank, masih 30 rakaat tidak masalah. Ya kan? Sebagian masjid dijak. Ini terawih di sini berapa? 20 ya. Iya. Ya sebagian masjid-masjid kita wong NU kabeh. Ya, kok iso sembayangnya mek 11 tok? Gaya mana? Waduh, niru sapa? Di satu dunia gak ada sholatnya 11. Cuman Indonesia tok. Ya. Madinah, Mekah 23 wis 23 kunut tok. Ya, kunut tok. Saya pernah berapa tahun yang lalu Ramadan di sana. Mudah-mudahan Ramadan yang akan datang berangkat lagi, amin. Ya. Ya Allah sing ngamini tak dungono mangkat. Enggak telat sing liyane telat wis kaset. Sing ngamini mau tok. Kaset. Lah iku kunut tok. Saya dapatnya waktu di Masjidil Haram itu paling atas. Jadi atapnya langit. Ketok jame Zam-Zam, tower Zam-Zam itu. Ya, ngunuti 20 menit saben witir. Saben witir. Lah kok kita sing sembayange 11 ngejeri ikatan cinta. Ya, seperti itu. Ya, makanya ayo kita manfaatkan. Boleh duduk. Kata Sayyidina Ali, kalau di dalam sholat sunnah, sholat sunnah ya, sholat sunnah boleh duduk. Misal sikil kemeng, ya kemeng pol. Ya Allah, saya tadi pagi habis bantu kerja apa jenenge? Pengecoran, misal kerja bakti. Ternyata daripada dak terawih ya terawih masih lungguh, gak apa-apa. Tapi pahalanya setengah. Pahalanya setengah kata Nabi itu, ya. Bahasa walil qu'udi nisfal ajri. Setengah pahalanya. Alhasil kata Sayyidina Ali, ketika sholat sunnah duduk ngaji Quran itu pahalanya 50. Satu hurufnya 50. Dijelaskan lagi, kalau di dalam sholat berdiri, ya punya wudhu pasti sholat. Punya wudhu, sholat, berdiri, itu satu hurufnya 100 istimewa. Nah, makanya kita yang mampu, waduh, saya kalau terawih maca Quran angel, ya angel. Tapi kita kan bisa saja, mungkin sholat ba'diyah atau sholat sunnah atau sholat ba'diyah duhur. Ya ba'diyah duhur sambil ngenteni tadarusannya sambil ngaji Quran. Sholat duhur, qobliyah duhur, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Ya udah sajus insyaallah kemeng. Rukuke lurus ya deh. Geblak. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, oleh karenanya ayo, karena kita sama-sama mau menyambut bulan Ramadan, ya mari mulai sekarang niat dulu. Setidaknya kita niat, punya perjanjian. Tidak lain ucapan saya masalah tadi bikin waktu khusus untuk HP agar kita berniat melakukan baca Qur'annya lebih banyak daripada nyekel HP-nya. Ya, daripada megang handphonenya. Diawali dari niat. Kalau kita punya niat baik, mudah-mudahan prakteknya bisa kelakon. Amin ya rabbal. Setidaknya niat dulu. Timbangnya orang niat, orang ngelakoni apa? Ya kan? Mungkin prakteknya ya HP, mungkin loh beb saya itu butuh beb. Ya monggo, tapi yang penting niat. Al-Qur'an tetap lebih banyak daripada handphone. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kumpulan kita di malam hari ini menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambal kekosongan atau kesumpakan yang ada di dalam hati kita. Mungkin di antara kita punya sumpek urusan A, B, C, D, E, F, G, sembarang urusan kepingin nyekolak no anake tapi mboten saged. Kita minta di malam hari ini kita yakini sebagaimana yang disabdakan Nabi akan diberi oleh Allah Ta'ala. Kita minta benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menghamba kepada Allah Ta'ala. Beda menghamba kepada Allah dengan menghamba kepada manusia. Orang menghamba kepada manusia hina, tapi kita yang menghamba kepada Allah akan mulia. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك صحة في التقوى وطول العمر في حسن العمل ورزقا واسعا لا تعذبنا عليه. اللهم اجعل جمعنا هذا يا الله جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا حوالينا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا أحدا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا ضالا إلا هديته ولا جاهلا إلا علمته ولا عسيرا إلا يسرته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا يا الله ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك واجعلنا ممن توليته ووالك واشغلنا بما تبلغنا به غاية رضا إنك على كل شيء قدير. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. اللهم استر عيوبنا واكشف كروبنا اقضي حوائجنا حصل مقاصدنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع مشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا ومن عمر هذا المسجد وعبد الله فيه والمتصدقين عليه أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويطيل عمرنا بطاعة الله ويختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين يا رب العالمين. حق ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terakhir sebelum saya tutup, saya mengingatkan, usahakan yang tadi sudah sholat isya berjamaah, usahakan besok subuh juga berjamaah. Karena kata Nabi, orang yang isya berjamaah dan subuh berjamaah akan dicatat seakan dia menghidupkan seluruh malam, mulai isya sampai subuh ibadah. Padahal kita tidur, tapi catatan pahalanya ibadah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita semua taufik. Dan terakhir saya memohon maaf kalau ada ucapan atau perbuatan saya yang kurang baik. Nyuwun pangapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara arwah jamaah Nisfu Saban dan